Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anastasia Angelina, NIM 21104175565, kelas A2 pagi. Mata kuliah Manajemen Pemasaran. Baiklah, saya akan membacakan jawaban. Memahami strategi pengembangan produk baru, yaitu dengan cara meningkatkan produk yang sudah ada, percobaan spesialisasi dan sesuaikan penawaran paket lini produk baru, mengubah gagasan atau ide dan target pasar baru. Pengertian pengembangan produk merupakan sebuah proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya dengan cara memperbaiki produk yang lama, pembentukan kembali, menambah desain atau model dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau pelanggan. Tujuan perusahaan melakukan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, menambah omset atau meningkatkan penjualan, untuk mendayagunakan sumber produksi, memenangkan persaingan dengan produksi yang sudah ada, meningkatkan profit dengan cara menggunakan bahan yang sama, mendayagunakan bahan-bahan yang masih tersisa, mencegah konsumen merasa bosan, dan untuk menyederhanakan kemasan produk. Jenis-jenis pengembangan produk. Yang pertama, memperbaiki produk yang sudah ada sebelumnya adalah perusahaan harus menggunakan fasilitas serta teknologi yang sudah ada untuk menciptakan inovasi baru dan memperbaiki produk lama. Yang kedua, memperluas lini produk dengan cara menambah item pada lini produk yang sudah ada. Yang ketiga, menambah produk yang sudah ada, yaitu perusahaan perlu menambah serta memberikan variasi pada produk yang sudah ada sebelumnya sehingga dapat memperluas segmen pasar dengan cara melayani berbagai jenis konsumen yang mempunyai selera yang berbeda-beda. Tahapan dan proses pengembangan produk yaitu: yang pertama, menciptakan ide atau gagasan merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikut beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Yang kedua, penyaringan ide atau gagasan merupakan tahap selanjutnya. Setelah melakukan tahapan penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Tujuannya supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep merupakan langkah selanjutnya. Yang harus dilakukan adalah mengembangkan ide tersebut serta menguji konsep produk yang baru sehingga bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Yang keempat, pengembangan strategi pemasaran merupakan menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima, analisis bisnis merupakan pemeriksaan ulang terkait proyeksi penjualan, biaya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan produk baru tersebut sampai menunjukkan nilai dipindahkan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Yang keenam, pengembangan produk. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Jadi, nanti konsumen akan melakukan evaluasi kepada produk dengan sendirinya, karena masukan dan pengalaman konsumen sangat bermanfaat untuk proses pengembangan produk itu sendiri. Yang ketujuh, uji pemasaran, yaitu produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dengan strategi itu, perusahaan memproduksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan tersebut. Yang kedelapan, komersialisasi
merupakan dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru itu dapat dilaunching, ditunda, dan sebagainya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih.